Shalom saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu boleh menjadi landasan yang baik, yang kekal di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami dapat berpikir, berkata, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 85 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih, Mazmur 85 ini dibuka dengan suatu pengakuan bahwa Tuhan telah berkenan kepada tanahnya. Statement ini mengarah kepada kembalinya tanah perjanjian, yaitu tanah milik Allah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang yang diberikan kepada keturunannya sebagai milik pusaka. Karena tanah ini adalah milik Tuhan, maka tidak boleh dicemari oleh dosa dan pelanggaran apapun. Pelanggaran atas kesucian tanah karena perbuatan dosa yang berakibat pada hukuman yang jatuh ke dalam pembuangan. Lalu bagaimana Allah berkenan kembalinya umatnya yang telah mencemari tanahnya, yakni dengan memulihkan keadaan keturunan Yakub. Hal ini berarti Tuhan mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Dari penjelasan secara singkat bahwa Mazmur 85 adalah peristiwa pasca pembuangan Israel di Babel. Di awal pembukaan pasal 85 ini, pemazmur membuka dengan sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah berkenan melepaskan dan membawa Israel ke tanah pusaka yang dijanjikan Allah kepada mereka. Pemazmur menyadari bahwa mereka bisa mengalami hal tersebut atas kehendak Allah. Saudara yang terkasih, dari pengalaman bangsa Israel ini kita sungguh terberkati dikarenakan memang nyatalah bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa mau mengampuni segala kesalahan umatnya. Dia menutupi kesalahan anaknya dan tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Sungguh tak ada yang bisa menandingi karakter dan kuasa Allah. Coba kita bayangkan selaku sebagai manusia yang mungkin pernah menyakiti hati kita, maka kita akan menghitung sudah berapa kali dia berbuat kesalahan yang sama kepada kita, sehingga kita tidak mau mengampuninya, bahkan memusuhi mereka. Namun tidak demikian dengan Allah kita yang luar biasa. Pengampunan dan pemulihan akan dapat kita terima jika kita mau selalu mengakui dosa dan kesalahan kita serta memohon ampun kepada Dia. Itu sebabnya di setiap liturgi ibadah kita selalu ada pengampunan dosa dan janji Allah akan pengampunan dosa yang memberikan kekuatan dan spirit kepada kita. Bahwa dosa seberat apapun yang pernah kita lakukan di dunia ini, percayalah, jika kita mau terbuka di hadapan Allah, maka Dia yang Maha Pengampun itu akan mengampuni dosa kita. Memang benar dosa yang pernah kita kerjakan atau kita lakukan akan merusak hubungan kita dengan sesama dan terlebih kepada Allah. Oleh sebab itu, hal yang dikehendaki Allah dalam hidup kita adalah marilah kita memohon keampunan dosa kita dengan rendah hati di hadapannya. Namun tidak hanya memohon tanpa adanya pertobatan atau perubahan. Karena Allah menghendaki Yesus anaknya memang sanggup untuk mengampuni. Namun Dia juga menginginkan adanya perubahan terjadi dalam sikap dan perilaku kita. Sungguh tidak ada alasan kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah untuk tidak memuliakan Allah di setiap hembusan nafas kita. Tak ada satupun yang bisa menandingi karya Allah dalam hidup kita, yakni dengan memberikan berkat
Dia mengampuni segala dosa kita. Bahkan firman-Nya berkata di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dia bahkan memulihkan hidup kita menjadi hidup yang senantiasa bermakna bagi sesama dan di hadapan Tuhan. Marilah di masa Advent ini kita semakin merenung, mengintrospeksi diri kita. Sudah bagaimana sikap kita dalam berbuat di hadapan Allah. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar sejenak di pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu semakin menguatkan kami, menyegarkan iman kami, sehingga kami mampu untuk melakukan sesuatu yang baik terlebih Tuhan. Kami mampu untuk terbuka, mengakui segala dosa, kesalahan dan kekurangan kami di hadapan sesama manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Sehingga dengan pengampunan dosa yang boleh kami terima daripada Tuhan, menjadikan hidup kami semakin lebih bermakna dan dapat membuahkan hasil yang baik yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki di tengah-tengah hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.